Terus pas ketika aku naik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aku sampai ngucap, serem banget. Jadi itu kan ada sekat ya, sekat itu kan sekat kaca tembus gitu pandang. Aku di sini dia di situ yang seperti emasnya ini, di pelukan. Ini cewek dari belakangnya gini. Tanpa bukti jatuhnya fitnah, sama aja kayak Dewi Persik. Katanya pernah menggugurkan kandungan, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya ya berarti itu hoax. Ya sih, saya shock aja, shocknya gini. Dewi yang udah saya anggap sebagai adik saya ini sedang sakit. Terus saya lihat ini adalah orang yang masih menjadi pasangan itu lagi senang-senang. Nggak penting, ya iyalah. Misalkan ya aku nih siapa? Pacarnya bukan. Hubungan asmara Ruli dengan pedangdut Dewi Persik seperti tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Bukan hanya pelik, namun juga penuh tanda tanya tentang hubungan masa depan keduanya, juga perihal status keduanya saat ini yang penuh dengan rahasia. Dan baru-baru ini kabar tidak menyenangkan mengenai Ruli disampaikan secara belak-belakan oleh Indah Sari yang tidak lain sahabat lama Dewi Persik. Dalam penuturannya, Indah Sari mengaku melihat Ruli sedang bermesraan dengan perempuan lain di sebuah klub malam di Bali. Sontak saja, penuturan Indah Sari tersebut membuat heboh banyak orang. Namun, tanggapan Dewi Persik juga tak kalah hebohnya. Pedangdut yang kerap disapa DP itu mengaku jika dirinya sudah tidak ada hubungan apapun dengan Ruli alias putus. Ya Allah, setelah melihat kejadian yang luar biasa. Kejadiannya di mana? Akhirnya kita lapar. Ada di Sisi di Bali ya. Oh, di Sisi ya kejadiannya. Oh iya, di Sisi. Ya Allah ya Tuhan. Oh my God Tuhan. Akhirnya Tuhan membukakan. Setelah panas-panasan hatinya, sekarang panas-panasan beneran. Berjemur berasa bule. Di cherry. Enggak sih, emang dari kecil udah bule. Aku nggak sengaja aja, itu hari Senin malam ya, karena aku ketemu kakakku yang baru pulang dari Sydney. Kita ketemu di Bali, Kak Kris. Nah, kalau aku pribadi kan emang nggak suka dunia malam ya. Terus udah gitu Kak Kris bilang, iseng yaudah kemana? Nah, ke salah satu klub yang ada di Bali. Lucunya itu kan di situ banyak ya. Harusnya kan bisa ketemu di mana. Ini kok bisa ketemu? Cara ketemunya itu emang aneh. Inilah yang sudah diberikan sama Allah ya. Jadi aku dari lantai 3 mau turun pulang di 1:30 itu, dia baru dari turun mau naik ke lantai 3. Ke lantai 3 itu kan emang yang paling rame gitu kan. Aku kaget. Di tangga itu kita papasan, tapi dia masih belum ngeh itu saya. Terus saya pas turun ke bawah, saya langsung bilang, "Kak, itu dia, Kak Kris. Itu dia, Kak, itu dia," gitu. Iya, gue udah tahu, ayo kita pulang. Yang penting kita udah tahu ada dia dan dia bersama perempuan. Aku tetap naik untuk memastikan dia itu ada di situ. Terus pas ketika aku naik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aku sampai ngucap, serem banget. Jadi itu kan ada sekat ya, sekat itu kan sekat kaca tembus gitu pandang. Aku di sini dia di situ yang seperti emasnya ini, di pelukan. Ini cewek dari belakangnya gini. Astagfirullahaladzim. Dia lihat saya kaget, saya lihat dia kaget. Jadi seperti orang sedang main sinetron yang lagi diarahin sama sutradara. Main lihat-lihatan ya, seperti itu. Tapi ini kan sutradaranya bukan manusia, sutradaranya Tuhan. Gitu, dia lihat saya lihat dia. Benar-benar astagfirullahaladzim. Aku sampai astagfirullahaladzim. Jadi mungkin dia kaget juga. Jadi dia lepasin pelukannya dan dia pergi. Lepasin pelukannya dan dia pergi. Dia pergi ninggalin cewek itu, tapi ceweknya tuh kabur. Nggak penting, ya iyalah. Misalkan ya aku nih siapa? Pacarnya bukan. Kalau dia beralibi sudah putus, nggak mungkin. Dan kalau memang dia udah putus pun, dia pasti bukan. Misalkan dia udah putus pun, dia ketemu cewek nggak takut dong sama aku. Justru diperkenalkan kan, Kak, kita kan udah selesai, Kak, kenalin nih kan gitu kan. Ini kan kenapa dia kabur, karena dia tahu memang hubungan mereka baik-baik aja. Dia hanya
ada kesalahpahaman, itu aja sih. Ini lagi berpelukan, itu aja yang aku sesalin. Saya ini bukan istrinya, saya juga bukan pacarnya. Terus saya mau marah-marah itu ngapain? Saya misalkan ya ada videonya memang Ruli begitu sama perempuan. Ketika itu, lah kan saya bukan pacarnya, saya sudah putus. Bedanya saya nggak pengumuman ke kalian. Penting nggak sih aku pengumuman sama kalian? Menjatuhkan orang untung naik itu. Penting nggak kalau saya harus ngomong kalau aku udah putus sama pacarku? Penting nggak? Karena mereka memang tidak ada putus, karena aku lihat Dewi memberitahukan bahwa ada WA dari laki-laki itu bahwa saya tidak pergi meninggalkan kamu, saya hanya meninggalkan rumah kamu sementara karena saya ingin kamu berubah, itu doang. Berubah maksudnya dia tuh pengen tuh Dewi tuh udah nurut banget, padahal waktu di ulang tahun kok nempel Ruli, terserah saya dong mau nempel Ruli atau enggak. Urusannya kamu apa? Kan yang saya ceritakan ini ketika saya bulan September udah putus. Jika sebelumnya tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Ruli, kini sikap Dewi Persik seketika berubah 180 derajat. Bagaimana tidak, Dewi Persik tak segan membela Ruli dengan mengatakan apa yang diucapkan Indah Sari adalah hoax atau berita bohong. Itu disampaikan Dewi Persik saat sedang live di salah satu akun media sosial pribadinya. Tidak itu saja, Dewi Persik juga menantang Indah Sari dan netizen untuk memberikan bukti jika Ruli benar-benar berselingkuh dengan perempuan lain di Bali seperti yang dituduhkan oleh Indah Sari. Tanpa bukti jatuhnya fitnah, sama aja kayak Dewi Persik. Katanya pernah menggugurkan kandungan, ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya ya berarti itu hoax. Kalian tuh jangan kemakan begituan. Kamu apanya Indah Sari kamu? Kapan aku belain Ruli? Aku tanya sama kamu. Ketika itu yang rame-rame emang aku ada wawancara? Gak ada wawancara aku tentang Ruli. Karena aku di pagi-pagi ambiar aja aku bilang tidak ada videonya, tidak ada fotonya, dan hubungan kami baik antara ibunya Mas Ruli maupun ibunya. Itu Mas Ruli gak penjarain Indah Sari aja masih syukur itu. Mas Ruli tuh bisa penjarain Indah Sari. Lompina, kamu tuh apanya Indah Sari sih disuruh ya? Disuruh Indah Sari kamu? Ya Lompina, kamu disuruh Indah Sari? Lompina 12, kamu disuruh Indah Sari kamu? Apanya Indah Sari kamu? Bukan masalah takut atau nggak takut. Ini masalah harga diri. Jadi saya ngerti laki-laki yang mana yang main-main, laki-laki mana yang serius, laki-laki mana yang baik untuk saya. Gitu. Nah kalau cuman buat mesra-mesraan di TV ngapain? Hidup itu kan harus seimbang. Kalau memang serius ya gimana ke orang tua saya? Kamu mau cuma digombalin doang? Ya nggak mau lah. Kalau memang serius dateng, ada ibu saya, ngomong sama ibu saya yang baik-baik gitu. Bukan malah ngata-ngatain. Nggak ada yang salah, Mas Rian nggak salah, saya nggak salah. Kan kita nggak tahu apa Mas Rian mungkin punya trauma atau mungkin kayak gimana gitu. Jangan pada jadi dukun, sok-sok meramal tapi kan nggak ngerti ceritanya. Jangan. Setelah Dewi Persik, kini giliran Ruli yang memberi tanggapan menohok pada Indah Sari. Ruli menuding jika apa yang disampaikan Indah Sari mengenai dirinya yang dituding tengah berselingkuh dengan perempuan lain menurutnya mengada-ngada. Ruli juga menuding apa yang disampaikan Indah tidak lebih dari pansos belaka untuk menaikkan popularitasnya yang kini sedang redup. Lantas seperti apa Indah Sari menanggapi tudingan tersebut? Dia bilang jangan pansos, ini yang saya garis bawahin. Hey, saya mau pansos kayak gimana? Kalau mau pansos saya setiap ketemu Dewi saya keluar kota saya bisa bawa wartawan. Saya tidak pernah seperti itu. Di sini saya hanya ingin menegakkan kebenaran bahwa yang Anda lakukan itu adalah salah. Kalau Anda bilang
aku tidak tahu apa-apa, bohong. Karena saya tahu apa-apa dan saya tahu semuanya. Anda WA terakhir seperti apa kata-katanya saya pun tahu. Jadi di sini saya bukan mau ikut campur. Saya di sini kan maksudnya Anda tahu, saya dengan Dewi hampir setiap hari sama-sama. Dan Anda pasti tahu Dewi itu orangnya seperti apa. Ketika dia lagi nangis, lagi marah, lagi kesel, pasti dia curhat kayak gitu kan. Jadi di sini saya bukan ikut campur. Di sini saya hanya ingin memberitahukan kepada Dewi yang saya anggap sebagai adik saya, buka matamu, buka mata, hati, pikiran dan semuanya bahwa ini yang terjadi. Ini terjadi yang saya lihat tuh seperti ini. Ya, Dewi memang tipe orang seperti itu. Dia tuh kalau orang baik sama dia 10%, dia akan 1000%. Luar biasa. Dewi ini orang yang, kenapa namanya Dewi, itu benar-benar kayak, kalau menurut aku kayak malaikat ya. Dia tuh baik banget, hatinya dia baik sekali gitu. Jadi kalau dia dibaikin orang, baiknya luar biasa. Jadi apalagi pasangannya, masa dia akan berbuat gak baik kan. Jadi jangankan sama pasangan, sama orang lain aja dia baik. Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik dari semua kisah ini, dari kisah yang kemarin aku lihat. Ya betul gentlenya seorang pria, dia bicara. Jadi jangan menghindar. Dan kalau ada masalah pun tidak bagus kalau diam. Masalah itu harus diselesaikan, bukan didiemin dan nanti akhirnya ya seperti ini. Jadi kebablasan, akhirnya dia senangnya bebas kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan aku tidak melihat, akan ada malam-malam selanjutnya seperti itu gitu kan. Jadi kan saya melihat, ya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi hal seperti itu gitu. Nanti kalau misalkan punya pasangan ya jangan kayak gitu, satu cukup satu, itu aja sih. Indah Sari tidak hanya menanggapi tudingan Ruli yang menuduh dirinya pansos, tetapi juga mematahkan ucapan Dewi Persik mengenai hubungannya dengan Ruli saat ini. Indah Sari meyakini jika Dewi Persik masih menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih saat Ruli sedang bermesraan dengan perempuan lain di Bali. Indah juga menuturkan jika Dewi saat itu begitu sedih saat dirinya memberitahu perangai buruk Ruli yang diam-diam telah mengkhianati cintanya. Telepon Dewi, sayang, belum tidur, 1:30 belum tidur loh dia. Ya kak, aku barusan ketemu dan dia sama perempuan. Kaget dong Dewinya. Ya karena biar bagaimanapun saya aja yang bukan pasangannya sakit hati. Saya hanya sebagai seorang yang dekat dengan Dewi sakitnya minta ampun. Gimana perasaan Dewi? Akhirnya Dewi nangis dan akhirnya dikasih kronologisnya sama Kak Kris bahwa sudah Lawi itu benar-benar dia happy, sedangkan Dewi lagi sakit, kan seperti itu kan. Nah, ketika aku nelfon dengan keadaan aku nangis, ya dia bilang masa sih kak, nggak percaya. Karena sebelum kejadian itu aku selalu memberikan nasihat sama Dewi bahwa laki-laki ini baik Wi, dia akan kerja gitu kan, dia baik, dia kerja Wi gitu. Aku selalu bicara baik tentang laki-laki ini, tapi setelah kejadian itu langsung 180 derajat, jahat banget itu. Dia sempat ngomong kayak gini, kakak coba dia ada di Bali ya kak, kakak kalau misalkan dia di Bali ketemu kakak tolong cari tahu dia kak, seperti itu. Feeling banget. Jadi aku kaget pas tahu-tahu aja ketemu, subhanallah. Cuman ya intinya nggak percaya aja dengan kejadian ini. Kok bisa ya kak, kok bisa ya kak, itu aja kata-kata itu yang selalu bilang, kok bisa kayak gitu ya kak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.